Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kurang dari 100 Mas Rocha telah selamat dari ledakan ini. Alat jiwa, ini adalah kekuatan alat jiwa. Lebih mengerikan lagi, ledakan besar itu telah menghancurkan masa depan dari Kerajaan Roh Kudus. Zhong Liwu mengertakkan giginya dan matanya memerah. Namun setelah itu, ia merasakan suhu pembakaran aslinya menghilang. Apa yang menggantikannya adalah sangat dingin. Itu salju. Kepingan salju jatuh dari langit. Kepingan salju yang menari, menyerupai bulu penguin. Awan berkabut dikelilingi oleh butiran salju. Segera bumi berubah putih. Bahkan wilayah yang hangus segera tertutup oleh salju. Suhu residu tanah tampaknya tidak berguna melawan kepingan salju ini. Kepingan salju bahkan tidak meleleh. Wo Yuha melayang di udara seperti pengu. Dia memegang tangan Tang Wutong dan deteksi spiritualnya sudah mencakup area yang luas di sekitarnya. Alasan mengapa dia menggunakan Tai Ah bukan karena dia pikir dia tidak bisa berurusan dengan para Mas Rojat ini, tetapi itu karena dia tidak ingin ada celah. Jika ada para Mas Rojat yang lolos, bencana mungkin terjadi. Inilah sebabnya dia harus tanpa ampun jika dia ingin menyingkirkan semua kejahatan. Zhong Liwu sepertinya merasakan sesuatu. Setelah dia bangun, dia langsung melihat ke langit. Ada ekspresi ngeri di wajahnya. Saat ini dia merasa seolah sedang dibedah dan ditampilkan di tempat terbuka. Ketika kepingan salju menari, suhu udara turun secara dramatis. Kurang dari 100 Mas Roh jahat selamat dan banyak dari yang selamat terluka. Ini adalah kekuatan peluru meriam jiwa stasiun kelas 9. Jika seseorang tidak siap menghadapinya, itu bisa mematikan. Ini adalah apa yang terjadi di istana Kekaisaran Doling saat ini. Gereja Roh Kudus mengalami nasib yang sama. Aura yang sangat dingin turun. Beberapa para Mas Roja saat tidak sengaja menyentuh kepingan salju itu dan terkejut menyadari bahwa kepingan salju itu tidak selembut dan selemah yang mereka lihat. Mereka sebenarnya sekeras batu. Seseorang akan langsung merasakan dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerang tubuh mereka. Saat menyentuhnya, itu mengeringkan tulang, seolah sumsum mereka akan membeku seketika. Master Roh lebih kuat dari orang biasa, namun bahkan Feng Hao dulu tidak bisa bertahan lama ketika suhunya negatif 150 derajat Celcius. Saat kepingan salju turun, Zhong Liwu segera tahu siapa yang datang. Yang membuatnya depresi adalah bahwa kemampuan orang ini tampaknya lebih kuat daripada di pertarungan sebelumnya. Apa? Bagaimana dia bisa tumbuh begitu cepat? Kenapa dia begitu menakutkan? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Berpencar, lari! Zhong Liwu berteriak. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menyerbu lebih dalam ke hutan. Feng Ling mengikuti dari belakang. Pada saat ini, lingkaran cahaya putih jernih jatuh dari langit dan menelan semua para Mas Roh jahat. Tak satupun dari mereka yang ditinggalkan. Bisakah kalian melarikan diri? Kepingan salju berubah menjadi senjata tajam dan menakutkan. Saat menari di udara, mereka berubah menjadi bilah yang tajam. Pisau ini secara kritis melukai para Mas Roh jahat. Proyeksi cahaya jatuh dari langit. Ada peri salju, kepingan salju hijau, dan bahkan beruang raksasa. Pembantaian kini dimulai. Itu adalah tarian salju es pamungkas. Ini adalah versi benar dan sempurna dari tarian salju es pamungkas. Bahkan permaisuri salju tidak bisa melepaskannya ke standar seperti itu. Ini karena tarian salju es pamungkas karya Wo Yuho menggabungkan kemampuan tipe domain dari es dan salju. Itu menggabungkan kekuatan mereka. Ya, kekuatan permaisuri salju dan es di bawah suhu yang begitu rendah. Hanya seseorang yang memiliki es pamungkas yang bisa beradaptasi. Permaisuri salju, permaisuri es, dan raja beruang es semuanya kini turun. Setelah inti jiwa kedua Wo Yuhao selesai, mereka semua dapat memanfaatkan kekuatannya seolah-olah mereka sekuat sebelumnya. Tidak ada Mas Roh jahat yang bisa memblokir serangan mereka. Bukan satupun. Mereka semua seperti anak-anak kecil yang tak berdaya karena mereka terus berubah menjadi patung es atau dihancurkan menjadi bubuk.
Lingkaran putih yang jatuh dari langit adalah pelemahan massal Huo Yuhao. Sekarang, tidak ada orang lain di benua ini yang keterampilan jiwa tipe spiritualnya semengerikan milik Huo Yuhao. Kekuatan jiwa seperti pusaran air yang dihasilkan dari inti jiwa pelengkap yin yang, memastikan bahwa setiap keterampilan jiwa terdiri dari dua unsur, yaitu spiritual dan es. Akibatnya setiap Mas Roja tidak hanya merasa lemah ketika pelemahan massal Huo Yuhao menyerang mereka. Mereka juga merasakan hawa dingin yang menyerbu lautan spiritual mereka, seolah-olah kesadaran mereka membeku. Dua limit dolo dari gereja Roh Kudus sudah tidak ada lagi dan Huo Yuhao telah menghabisi banyak dolo transenden mereka. Yang tersisa tidak sekuat itu saat ini. Mereka hanya bisa melarikan diri. Mereka ingin melarikan diri dari neraka es dan salju yang menakutkan ini. Suara nyanyian terdengar dan putri lautan mulai bernyanyi di udara. Lingkaran biru kehitaman menyebar. Itu adalah peningkatan yang di bawah rumput es adas bintang. Ketarian salju es pamungkas 5 roh. Seolah-olah ada 2 limit dolo yang bekerja sama dengan 3 dolo transenden. Meskipun mereka tidak bisa memanfaatkan kekuatan Huo Yuhao tanpa batas, itu sudah cukup untuk berurusan dengan para Mas Roja ini. Hanya Zhong Liwu dan Feng Ling yang berhasil keluar dari tarian salju es pamungkas saat mereka melarikan diri. Mereka tidak melarikan diri jauh tetapi mulai menjelajah lebih dalam dan lebih dalam ke hutan. Ada banyak monster di dalam hutan. Hanya dengan terburu-buru mereka mungkin bisa bertahan hidup. Zhong Liwu bahkan tidak berpikir untuk menantang Huo Yuhao. Luka-lukanya bahkan belum sembuh sejak pertarungan terakhir. Raja Naga Tulangnya juga pergi. Saat ini dia tidak dalam kondisi terbaiknya dan aura yang datang dari domain Huo Yuhao membuatnya sangat ketakutan. Limit Dolo, ini jelas tekanan yang datang dari Limit Dolo. Dia sangat akrab dengan tekanan seperti ini. Dia pernah mengalaminya dari ibunya sendiri dan Long Shoyo sebelumnya. Namun dia tidak menyangka Huo Yuhao akan menjadi Limit Dolo secepat ini. Dia bahkan tidak punya niat menebak sekarang. Dia tidak punya waktu. Saat ini dia hanya ingin melarikan diri. Dia ingin melarikan diri dengan jauh. Dia harus mempertahankan hidupnya terlebih dahulu. Zhong Liwu tidak lagi muda, namun dia masih sangat khawatir dengan reputasinya sendiri. Semakin lama dia hidup, semakin sedikit dia enggan untuk mati. Berhenti! Sebuah suara terdengar dari langit. Bagi Zhong Liwu itu seperti kilat yang menyambar. Feng Ling meraung dan api mulai membakar tubuhnya. Phoenix kegelapan segera bangkit. Api yang kuat membakar segala yang ada di sekitarnya dan asap tebal mulai muncul. Dua sosok turun dari langit. Api yang membakar hutan langsung padam. Huo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan saat mereka turun di depan Feng Ling dan Zhong Liwu. Ketika dia melihat mereka, secercah harapan terakhir Zhong Liwu hancur. Ya, mereka jelas memiliki aura limit dahulu dan itu bukan hanya satu orang. Mereka 2 orang melawan 2 limit dahulu. Bagaimana mereka bisa bertahan? Huo Yuhao berkata, karena menghormati Penatua Long dan Penatua Ye, aku dapat melindungi mayatmu. Aku tidak akan menghancurkan mayat kalian. Zhong Liwu memandang Huo Yuhao dengan dingin. Apakah kau benar-benar berpikir kau akan menang? Kau telah menghabisi begitu banyak dari gereja Roh Kudus hari ini. Jika kami bisa melarikan diri hari ini, kami akan menggunakan segala cara yang kami miliki untuk mengubah kota Shrek menjadi kota hantu. Huo Yuhao tertawa sinis. Pertama, kau tidak akan memiliki kesempatan itu. Kedua, jika gereja Roh Kudus sangat mampu, kota Shrek sudah lama tidak ada lagi. Kau tidak dapat melakukannya di masa lalu dan kau tidak akan melakukannya. Bahkan tak akan mampu melakukannya di masa depan. Apakah kau pikir Shrek bisa diracuni olehmu? Tang Wutong melepaskan tangan Huo Yuhao yang mengambil langkah maju menuju Zhong Liwu dan Feng Ling. Huo Yuhao masih harus mengendalikan tarian salju es pamungkas dan kekuatan jiwanya masih digunakan oleh 5 rohnya. Di sisi lain dia dalam kondisi sempurna. Feng Ling menyerang lebih dulu. Dia tidak tahan lagi dengan suasana yang menindas. Api gelap dilepaskan. Mereka tidak menyebar kali ini tetapi membentuk garis api yang diarahkan ke Tang Wutong. Tang Wutong tertawa dingin dan cincin sinar matahari yang menyilaukan bersinar di belakangnya. Sinar matahari berwarna emas keunguan itu
berubah menjadi roda cahaya raksasa di belakangnya. Garis api Feng Ling hancur sebelum bahkan datang ke depan Tang Wutong. Tang Wutong mengangkat tangannya dan palu hitam pekat dengan pola emas muncul di tangannya. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan palu hautiannya mengedor udara. Ledakan sonik terdengar. Dalam 100 meter semua tanaman dihancurkan. Depresi besar bahkan tercipta di tanah. Feng Ling mengerang dan memuntahkan cairan merah segar. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Saat Tang Wutong melambaikan palu itu, dia hanya merasa bahwa udara telah terkonsolidasi dan berubah menjadi palu besar berdiameter 100 meter. Setelah itu, palu besar itu memukulnya. Api Phoenix gelap tersebar dan menghilang. Kakinya juga jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menolak sama sekali karena kekuatannya benar-benar ditekan. Tongkat Zongliwu sudah di tangannya. Roh pembalasan mulai bangkit di sekitarnya. Tidak peduli apa, dia tetaplah peringkat 98 Feng Hao Doulo. Dia tidak bisa menunggu dan menonton ketika dia akan musnah. Apa yang harus dia lakukan adalah menunda kematiannya. Bayangan boneka iblis dewa kematian muncul di belakangnya. Roh pembalasan kemudian muncul. Mereka mulai terbakar ketika menangis secara histeris, berubah menjadi bola api. Setelah itu, mereka dimakan oleh boneka setan dewa kematian. Zongliwu sudah terlihat sangat ganas sekarang. Feng Ling menatap ke langit dan meraung. Dia langsung berubah menjadi phoenix api hitam saat dia meraung. Dia melepas ledakan spiritual yang kuat. Dia melepaskan wujud roh pelindungnya. Sayap naga terbuka di belakang Tang Wutong saat dia memanggil tombak naga emas dengan tangan kanannya. Setelah itu, dia mengarahkannya ke Zongliwu sambil melambaikan palu di udara. Setiap kali Phoenix kegelapan ingin mendekatinya, dia akan segera terlempar oleh arus udara yang tak terlihat. Setiap kali dia dipukul atau dipalu, api di tubuhnya akan segera melemah. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan absolut. Sinar matahari di belakang Tang Wutong menjadi semakin kuat. Aura cahaya yang kuat menerangi tubuh Zongliwu sehingga dia mulai menguap. Namun dia mentolerir rasa sakit. Boneka setan dewa kematiannya menjadi semakin nyata ketika nyala api roh pembalasan terus-menerus mengalir ke dalamnya. Kekuatan Zongliwu datang dari roh pembalasan, tetapi saat ini dia benar-benar membakar semuanya. Ini menunjukkan bahwa dia akan habis-habisan. Guo Yuhao berdiri tidak jauh dari Tang Wutong, namun dia tampil sangat santai. Dia hanya bertindak sebagai penonton. Tiba-tiba aura kuat yang dirilis oleh Phoenix kegelapan berhenti di udara setelah secara paksa menentang palu Tang Wutong. Bentuk asli Feng Ling perlahan-lahan terungkap. Dia tampak sangat pucat dan dia mengeluarkan darah segar. Tubuhnya juga mulai terbakar. Bukan hanya kekuatan jiwanya yang telah terbakar, kekuatan jiwanya juga terbakar. Wutong, hati-hati! Guo Yuhao memperingatkan. Meskipun Feng Ling adalah wakil ketua sekte dari sekte Roh Suci atau Gereja Roh Kudus, dengan namanya, dia sebenarnya dikendalikan oleh Zongliwu. Dia rela membakar jiwanya sendiri. Sepertinya itu bukan karena keinginannya. Feng Ling menjadi tragis ke langit. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bola api besar berwarna hitam merah. Setelah itu, dia langsung menyatu dengan nyala api Phoenix-nya sendiri. Tiba-tiba, Phoenix api berubah sepenuhnya menjadi hitam. Dia mengepakkan sayapnya dengan kuat. Kali ini, dia memblokir palu hautian milik Tang Wutong. Setelah itu, dia jatuh dari langit. Bukan ke arah Tang Wutong tetapi ke arah Zongliwu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.